bersuara kalau bukan kita? Ini bukan sebuah gerakan-gerakan untuk mengumbar aib pemerintah. Karena kenapa? Ini adalah tugas mereka. Ini adalah yang diharapkan. Gerakan-gerakan yang kemudian yang harus dibudayakan. Yang dimana harus kalian tahu bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Ini adalah hak kita bersama, kawan-kawan. Oke, saya sampaikan kepada teman-teman. Hari yang ada di gunung kita sebagai perjuangan, sebagai semangat pemuda hari ini. Aliansi Pemuda Pariunggul Hijau hari ini akan menyatakan sigap kepada kecamatan, akan menyatakan sigap kepada pemerintah daerah bahwa Wonomulyo bukan pembuangan sampah sembarangan. Seperti mana kita ketahui bahwa kecamatan yang ada di Pulau Mandar, Pulau Wonomulyo lah yang menyumbang PAD terhadap pemerintah daerah. Wonomulyo lah perputaran ekonomi yang cukup luar biasa, kawan-kawan. Hari ini ada hak kita sebagai warga Wonomulyo untuk menuntut hak kita ke pemerintah daerah bahwa Wonomulyo hari ini menggugat mengenai sampah, kawan-kawan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diamanatkan dalam pasal 11 ayat 1 huruf A bahwa setiap orang berhak untuk meminta, untuk melayani. Semua orang ingin ketentraman, semua orang ingin pengelolaan sampah yang ada di Wonomulyo itu berjalan dengan baik, kawan-kawan. Seperti mana juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018. Sebagaimana kelurahan, tugas fungsi kelurahan dan kecamatan untuk jalan ke seluruh pelosok, ke seluruh jalan lorong-lorong lingkungan untuk melihat kondisi apakah drainase atau celukan atau irigasi itu terhambat sampah karena ketidakpedulian terhadap sampah yang ada di Wonomulyo. Untuk melihat kondisi yang ada di sini, untuk bagaimana mereka peduli hari ini, kawan-kawan. Hari ini menuntut bahwa sampah harus diperhatikan. Betul tidak, kawan-kawan? Tentunya hari ini kita sudah turun ke jalan mewakili apa yang dirasakan masyarakat hari ini. Ketika pemerintah atau kecamatan tidak menanggapi apa aksi hari ini, maka akan terjadi gelombang kedua, akan terjadi gelombang besar yang akan terjadi, kawan-kawan. Seperti mana kita hari ini dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kita meminta keterbukaan anggaran hari ini, baik itu dari kecamatan, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup, bahwa keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 bahwa kita berhak mengetahui seberapa jauh pengelolaan sampah yang ada di Wonomulyo. Apakah pemerintah hari ini peduli sampah yang ada di Wonomulyo? Kawan-kawan, dengan pertolongan, dengan masukan-masukan, dengan dukungan-dukungan masyarakat, hingga hari ini kita bisa berdiri hari ini. Seperti mana peraturan Bupati juga nomor 65 tahun 2017 kita mengatur retribusi sampah. Sebagaimana toko-toko yang ada di dalam Pariunggul, baik itu pasar ikan atau pasar induk sentral, itu membayar sampah. Tapi hari ini ketika kita meminta mana retribusi itu, kenapa tidak dikelola dengan baik, yaitu pengadaan angkutan darat, pengadaan tempat sampah, pengadaan lingkungan atau lokasi lingkungan pembuangan sementara. Itu yang kita harapkan. Ketika itu tidak ada, maka yakin dan percaya tidak akan efektif pengelolaan sampah yang ada di Wonomulyo. Apa tuntutan kita, apa permintaan kita, maka jangan salahkan teman-teman. Kami akan mengadu kepada pucuk pimpinan selaku orang tua kita di Kabupaten Pulau Mandar, yaitu Bapak Bupati itu sendiri. Kemudian teman-teman, jangan salahkan kami ketika permintaan kita atau tuntutan kita tidak dipenuhi, maka saya pastikan akan ada gelombang berikutnya. Untuk itu saya serahkan kepada koordinator atau korlap lapangan, yaitu Irwan Kurniawan atau Denis. Terima kasih. Seperti mana kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Wonomulyo yang paling tinggi tingkatannya di antara kecamatan-kecamatan. Sebagai koordinator lapangan, sebagai warga Pariunggul,
sebagai pemuda Padi Unggul telah menyampaikan keresahan yang dimana sebenarnya telah disadari oleh pemerintah terkait, yaitu di wilayah kecamatan tentang problem yang terjadi dan selama ini meresahkan warga sekitar yang ada di Padi Unggul. Sebagai anak mengadu kepada orang tua. Yang sudah disiapkan ya jangan perkenalan ya. Nah, yang kita turun ke lapangan, Iya, apa kendala. ini telepon dia kurang kayak. Nah itu tuh dibantuin. Jadi persoalan yang kita ajukan ke saya ini itu kan baru sekarang, pada saat ini teriak-teriak teman-teman ini baru mau diajukan. Jadi saya tanya, apakah 2021 DP dokumen pelaksanaan anggaran di kecamatan pernah diberikan kepada kami DPA-nya 2021, dan itu akan kita tagih seterusnya. Itu emang maaf ya, kalau pengadaan seperti itu tidak ada di kecamatan. Adapun poin-poin aksi hari ini yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Padi Unggul Hijau, yaitu mendesak pemerintah daerah, yaitu Bupati, untuk bagaimana serius memperhatikan sampah yang ada di Wonomulyo. Kemudian mengadakan lokasi pembuangan sementara dan juga pengadaan alat angkut darat motor untuk sampah. Dan kedua, mendesak kecamatan terbuka atas anggaran pengelolaan sampah, dan dinas lingkungan hidup juga terbuka persoalan anggaran sampah. Dan ketiga, mendesak kelurahan agar membangun dan memelihara drainasi atau selokan dan irigasi yang ada di area Padi Unggul dan terminal. Jadi kami harapkan pihak pemerintah kecamatan ataupun pemerintah daerah agar kiranya mengusul pengadaan pengelolaan sampah 2021. Itu yang kita harapkan, sehingga berjalan sampah yang ada di Wonomulyo itu bisa berjalan dengan efektif. Itu harapan kami. Jadi ketika itu tidak terjadi, maka yakin dan percaya bahwa sampah tidak akan terselesaikan. Dan juga kita mendesak kecamatan agar memperjelas gaji karyawan atau insentif karyawan yang mengangkut sampah ini. Itu yang kami harapkan. Kalau hasil tadi komunikasi dengan kecamatan, bagaimana? Apakah kita merasa puas dengan hasil? Saya merasa sedikit puas karena ada upaya yang dilakukan oleh kecamatan untuk 2021. Meskipun 2020 dan 2029, 2018 itu tidak terrealisasi di sebelum-sebelumnya. Tapi ada upaya yang dilakukan pemerintah 2021, dan ada sendiri bupati yang dengar apa keluhan-keluhan kami. Jadi harapan kami 2021 itu sampah yang ada di Wonomulyo itu selesai. Ketika tidak terrealisasi tuntutan Anda 2021, apa yang Anda lakukan lagi? Ketika tidak terrealisasi 2021, maka Aliansi Padi Unggul Hijau akan berkonsolidasi dengan teman-teman yang ada di Wonomulyo untuk melakukan gelombang besar yang kedua. Kita tidak menghadap lagi kecamatan, tapi titik aksi kita kembali ke bupati ketika itu tidak terrealisasi 2021. Kalau aksi tadi ini ada berapa masa yang turun tadi? Jadi masa yang ada ini sekitar 25. 25 ya. Itu. Atas nama siapa? Iwan Kurniawan, Sebagai koordinator lapangan. apa nama yang aksi tadi? Aliansi Pemuda. Ini adalah baru dikatakan masyarakat yang peduli. Kalau ada yang tidak bagus dia laporkan, ada yang tidak bagus, tidak bagus. Saya suka kalau ada begini anak-anak yang peduli tentang wali mandar. Ya, jangan hanya di persampahan, apa saja yang tidak bagus. Nah, tentu lebih bagus saya kalau disampaikan dengan tata cara, suka tahu, suka lagi. Kita kan ini orang mandar tuh. Nah, kalau itu dilakukan, saya kesangan, saya senang sekali. Anak-anak yang begini sebenarnya suka saya lah, apalagi masalah kebersihan. Bukan main malunya kita Pak, kalau sudah dapat di pura berbasi kotor. Nah, kalau tidak ada anak-anak yang menyampaikan ini kan tertindak bobot terus kita. Biar tidak bagus, biar kita bagus, biar tidak bagus. Makanya saya datang ini, saya datang lihat betul ada sampah atau tidak ada.
Tadi saya mau dengar juga pengakuannya Pak Camat ya, rela mempertaruhkan jabatannya dalam masalah kebersihan, bagus semua. Jadi saya apresiasi sangat baik kepada anak-anakku semua yang datang ini, karena dia menyampaikan pendapatnya secara secara baik, secara sopan, tidak lempar-lemparan, tidak anarkis. Itu baru bagus. Ini baru menandakan anak korban sudah mulai cerdas, sudah pakai otak, ya, bukan pakai emosi lagi. Dede, apakah ada jaminan untuk merealisasikan, Bang? Ada anggarannya. Anggaran sekarang ini untuk persampahan itu hampir 9 miliar keseluruhan. Kita dapatkan dana DAK itu 6 miliar lebih, belum lagi APBD yang ada di sini. Jadi tahun 2021 tahun depan, insya Allah tidak ada lagi sampah yang kesana kemari. Ini memang kita akui, ya, di mana-mana juga kan, Jakarta juga kan masalah sampah, di mana-mana juga, di Inggris juga, di Amerika masalah sampah. Jadi kalau ini sudah biasa lah. Tapi saya selalu sama anak-anak karena menyampaikannya selalu dengan cara orang Mandar, suka tahu, suka lagi. Ini bagus ya. Tidak perlu kita lihat apa. Udah bagus ini, udah rapi apa, tidak teriak-teriak sembarangan. Ini suatu kedewasaan anak-anak kita dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Saya apresiasi sangat positif dengan kedatangan anak-anak begini.